catatan yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, dia orang yang celaka tapi berubah menjadi baik. Gak ada satupun para aulia yang bisa menjawab. Maka beliau penasaran, mendatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kenapa saya ajak salawatan? Jangan main-main dengan salawatan. Nabi Allah Hidayat mendatangi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah ada amaliyah yang ketika diamalkan, catatan, buku catatan dia orang yang celaka, Allah rubah menjadi orang yang selamat? Apa jawaban Nabi? Ada. Amal apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, akhirus sholat ala Nabi, perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang-orang yang bersolawat, yang lisannya basah berzikir kepada Allah, walau dia ahli maksiat, kalau betul-betul dia berzikir, kemudian dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, otomatis lisannya akan merubah keadaan dia menjadi orang yang baik. Diceritakan ada orang ahli maksiat, hari-hari negek botol. Sampai ada orang sufi melihat orang ini, kesian orang sufi. Ini orang sufi kesian sama orang ahli maksiat. Wajar, dia punya rasa kasih sayang. Dia panggil, hei anak muda, ayo tobat, tobat, stop kau mabuk, stop kau bermaksiat, ayo ikut saya, belajar, belajar. Apa jawaban dia? Lu gua gak usah ngurusin gua. Itu jawaban dia. Jawaban anak sekarang kan begitu. Udah, lu mau ngajar silahkan, ini urusan gua nih, jangan diganggu-ganggu. Akhirnya ringkas cerita, nih anak muda mati. Nangis orang sufi, ya Allah, aku tidak sempat ngajak dia bertobat. Gak tahunya, Masya Allah, mimpi orang sufi melihat orang ahli maksiat memakai pakaian surga, mendapatkan begitu indahnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang sufi bertanya, hei anak muda ahli maksiat, dengan apa-apa engkau bisa seperti ini? Apa jawaban dia? Dulu kau tahu, aku adalah orang yang ahli maksiat, yang ngedek botol. Tapi suatu saat aku melewatin ada majelis, melewat doang. Kemudian ustadznya baca sholawat, mustamiknya baca sholawat. Aku juga ngikut. Bukan niat mau hadir, cuma ngikut sholawat. Gara-gara ngikut sholawat, dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya Rabbal. Maka tugas kita sekarang tidak usah ngurusin orang lah. Ada orang hari ini maksiat, belum tentu dia maksiat terus, betul nggak? Ada orang hari ini ibadah, belum tentu dia ibadah terus. Karena sesuatu itu datangnya dari Allah, terserah Allah. Ada ahli ilmu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, banyak. Bahkan diriwayatkan 60 tahun menjadi imam Masjidil Haram, sholat di depan Ka'bah. Saya doakan yang hadir mudah-mudahan bisa sholat di depan Ka'bah, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. 60 tahun jadi imam Haramain, sholat di depan Ka'bah. Banyak orang datang minta doa, minta berkah dari dia. Meninggal dunia su'ul khatimah. Apalagi kita yang sholatnya kata Ustaz Haji Tibi tadi bilang Allahu Akbar, ingat sama hutangnya. Ini sholat di depan Ka'bah, bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu terserah Allah. Maka tugas kita sekarang pulang dari sini, perbaiki diri kita. Usah ngurusin orang lain, urusin diri kita. Apakah sudah betul sholatnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, amal yang lain? Karena kehidupan ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup, boleh gak saya cerita? Boleh gak? Apa langsung doa aja? Terus ini terus? Kata Ustaz Dede ini 10 menit, ini udah lewat ini. Ya udah. Oh 10 kali 10. Kejam banget berarti ya. Ya udah, saya mau ambil satu cerita. Ya mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Yang udah pernah dengar cerita ini, dengerin lagi supaya makin yakin sama Allah. Amin. Yang belum dengerin baik-baik, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Ada suami istri. Ada siapa? Suami istri. Hidupnya bahagia. Suaminya kerja, pagi kerja, pulang sore, biasa, hidup normal. Suatu saat suami istri ini lagi makan, makannya sama ayam. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Kata suaminya, coba kau lihat siapa yang di luar sana. Maka istrinya ngintip dari jendela. Yang ketok pintu adalah orang berpakaian sobek, compang camping, tukang minta
sedekah. Biasanya orang kalau minta sedekah, mintanya apa? Kalau nggak makan duit, betul nggak? Kebetulan ini lagi makan. Gara-gara ada yang minta sedekah, dia merasa terganggu. Siapa istriku? Orang minta sedekah, kurang ajar. Merubah selera saya makan. Dia lihat ternyata yang minta sedekah masih muda. Ya, dinasehatin sama dia. Kamu masih muda. Ngapain kayak begini? Kerja. Kau lihat saya kerja, dapat gaji, bisa nikah, punya istri, hidup rumah tangga bahagia. Pertanyaannya, orang minta sedekah lagi lapar, mintanya makan, dikasih nasihat, kira-kira kecewa gak? Orang minta makan, bukan minta nasihat, betul gak? Nih kita datang ke pengajian aja, kadang-kadang males dengerin ceramah, betul gak? Ini sengaja datang mau minta makan, bukan minta nasihat, dinasehatin, penting habis nasihat, kasih makan, tidak, diusir. Masya Allah, kecewa orang ini. Hati-hati, jangan sampai kita buat orang kecewa, apalagi yang kecewa orang tua. Na'udzubillah min. Sebab terkadang kekecewaan dia merubah dia menjadi orang yang berdoa. Da'watul madlum mustajabah. Orang yang terzalimi, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah cerita 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba rumah tangga bahagia ini goncang. Kenapa? Suaminya di PHK, berhenti dari kerja. Sampai dia cari kerja kesana kemari, nggak ada yang terima. Sampai dia kebingungan, nggak ada gaji, habis hartanya. Sampai nggak sanggup lagi menafkahi istrinya, akhirnya cerailah keluarga yang bahagia ini. Masya Allah, hidupnya bahagia, cuma gara-gara 1 kali nyakitin orang, Allah bayar kontan. Hidupnya menjadi melarat, sehingga terpisahlah mereka ini, suami istri cerai. Istrinya sabar, datang lagi, ya ada yang lamar, ya. Janda ini ada yang lamar, nikahlah mereka, hidupnya bahagia juga. Tapi suami yang kedua beda sama suami yang pertama. Hidupnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih cerita dalam keadaan yang sama, lagi makan juga. Lagi makan, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Kata suaminya, Bu, coba lihat siapa yang ketok pintu. Maka istrinya ngintip, ternyata sama kejadiannya. Ada orang pakai baju sobek, compang-camping, minta sedekah, minta makan. Kata suaminya, siapa? Minta sedekah. Ya Allah, kasihan, pasti dia lapar. Ya udah, ini ayam kan ada 2. Kita bagi 2, ini 1 kasih yang minta sedekah. Kira-kira suami yang kedua baik gak? Baik gak? Beda gak sama suami yang pertama? Masya Allah, terharu istrinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan aku suami yang kedua baik. Maka cepat-cepat dengan semangat istrinya ini menghantarkan makanan kepada yang minta sedekah. Setelah dia mengantar, masuklah istrinya nangis, meneteskan air mata yang begitu deras. Sampai suaminya kaget. Kenapa wahai istriku kau menangis? Aku terharu. Kenapa? Aku sedih. Kenapa? Tahukah engkau siapa yang minta sedekah? Siapa? Mantan suami saya. Masya Allah, begitu mudah Allah membalikkan keadaan. Maka suami yang kedua pun keluar. Setelah dia melihat, ya Allah, kata suami yang kedua, istriku, itu mantan suami kamu? Iya. Dulu pernah nggak dia ngusir orang yang minta sedekah? Iya. Yang dia usir adalah saya. Subhanallah. Ini kehidupan sudah diatur oleh Allah. Maka dari itu tugas kita nggak usah ngurusin sana, nggak usah ngurusin sini, biarin. Karena keadaan kehidupan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah sekarang gimana caranya kita baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia, sehingga kita diselamatkan dari fitnah dunia, akhir zaman, dan kita masuk dalam kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, wafat meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang pandai membaca doa untuk orang tuanya, yang rajin berziarah ke makam orang tuanya, yang tidak pernah melupakan orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia, selalu mengirimkan Fatihah, doa dan Al-Quran untuk kedua orang tuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan kampung-kampung kita menjadi kampung-kampung yang baik-baik, yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu mensyiarkan ajaran Nabi Muhammad SAW,
dan khususnya kampung besar mudah-mudahan menjadi kampung pecinta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya ada ratib, karena di dalamnya ada burdah, karena di dalamnya ada majelis ilmu. Mudah-mudahan dari sini akan lahir anak-anak muda, generasi penerus bangsa yang terus berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu ana wan nabiyyun amin qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal. Bareng-bareng kita baca doa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya semua ya arhamar rahimin farid 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid da'wahum biha subhanallah wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairal jazaa.